Polisi menyebut ayah tiri yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro ditemukan meninggal dunia di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Lantas apakah kasus ini bisa terungkap terang benderang? Sudah bersama kita Ibu Sayem yang merupakan nenek dari Alvaro dan juga Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Hanifah, selamat malam Ibu Sayem. Selamat malam Mbak Cynthia, selamat malam Bu Sayang. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan duka yang mendalam kepada Ibu Sayem dan juga keluarga atas apa yang sudah menimpa adik Alvaro, Ibu Sayem. Ya, Iya. Bu Sayem melihat apa yang terjadi kepada Alvaro. Sebelumnya Ibu Sayem apakah pernah menaruh kecurigaan terhadap pelaku? Eh, Keluarga sih nggak ada kecurigaan karena ayah tirinya Alvaro itu kan sama keluarga saya sama Alvaro tuh baik, nggak ada masalah apa-apa. Maksudnya sama Alvaro pun juga deket. Mhm. Ini kan juga sempat disebutkan bahwa selama 8 bulan proses pencarian, saudara Alex ini yang juga ayah tiri dari Alvaro sempat ikut membantu pencarian. Saat itu adakah gelagat tertentu yang sempat dibaca dari keluarga Alvaro, Bu Sayem? Tidak ada kecurigaan. Soalnya dia tuh pokoknya sama keluarga saya tuh termasuk orang baik, istilahnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Mhm, mhm. Jadi keluarga tidak pernah menaruh kecurigaan apapun. Untuk sikap ataupun selama 8 bulan itu sempat bertemu dengan keluarga Alvaro juga dengan Bu Sayem, Pak Tugimin. Pada waktu itu pas sorenya hilang itu Mhm. eh, kakeknya Alvaro itu nelpon katanya Alek ke Bintaro katanya Alvaro hilang. Begitu ditelepon sama bapaknya, Aleknya datang. Mhm. Apa yang dilakukan Alex saat itu, Bu Sayem, ketika tiba di rumah? Ya bantu nyari kemana-mana, bahkan nganterin kakeknya Alvaro itu ke Polda, ke Polsek. Yang nganterin itu juga Alek. Oke, saya coba ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ketika melihat bagaimana perilaku Alex yang ternyata disebut polisi adalah pelaku dari penculikan dan juga pembunuhan terhadap Alvaro, bagaimana Anda bisa membaca ini, melihat hal ini? Iya baik. Pada kenyataannya ternyata pada saat ini pelaku yang seharusnya kita curigai awal malah kita curigai di belakang. Padahal ketika ada peristiwa kejahatan, peristiwa pembunuhan atau kekerasan, pihak yang paling harus kita curigai pertama adalah orang yang paling dekat. Lalu siapa yang paling akhir bertemu dengan korban? Nah, ketika ini diabaikan berarti ada unsur-unsur yang mungkin dilalaikan atau memang pelaku memang memiliki pseudo moralisme di mana seseorang yang bisa mencitrakan dirinya sebaik-baiknya, semulia-mulianya sehingga orang di sekitar sampai tidak mengira kalau orang tersebut sebetulnya adalah pelakunya. Tapi dari indikasi seperti ini menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Karena sampai pada sikap-sikap dan kegiatan sosialnya, dia masih berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ini bukan kejahatan impulsif, tetapi Mhm, sudah direncanakan sedemikian rupa. mhm, mhm. Bu Sayem, kalau dari pihak keluarga sendiri melihatnya apakah kasus penculikan dan pembunuhan ini memang murni hanya dilakukan oleh ayah tiri dari Alvaro saja? Apakah ada dugaan pihak lain yang ikut terlibat? Kalau saya kurang dengar sih ada itu Alex sendiri katanya. Hmm. Ibu sempat bertemu tidak ketika Alex ayah tiri Alvaro ini ditangkap oleh polisi? Enggak tahu. Mhm.
Kalau dengan mohon maaf sebelumnya Bu Sayem, bagaimana pihak keluarga melihat dan juga membaca hubungan Alex dengan ibunda dari Alvaro? Eh, anak saya tuh udah lama nggak hubungan sama Alex gitu. Mhm. Mhm. Eh, tapi dari pihak keluarga baik kakek dan nenek tetap masih berhubungan dengan Alex ya Bu ya, meskipun Mbak Arum tidak berhubungan dengan Masih, Alex ya. Oke. ya. Mbak Hanifa, apa yang bisa Anda telaah ketika kasus ini kembali mencuat dan memang polisi juga menyebut bahwa Alex yang merupakan ayah tiri dari Alvaro yang juga pelaku adalah orang dekat namun justru mengakhiri hidupnya ketika menjalani pemeriksaan. Oke, baik. Ketika dia mengakhiri hidupnya, sebetulnya ada beberapa dinamika yang terjadi pada dirinya ya. Karena dari awal pelaku sudah mengkondisikan bahwa dia bukan pelaku sebenarnya dengan melakukan drama sedemikian rupa sehingga masyarakat dan keluarga percaya bahwa dia bukan pelakunya. Bisa jadi ketika dia ketahuan dan dia dalam kondisi dititipkan itu menjadi pukulan yang sangat berat. Ada kemungkinan dia sudah merencanakan, ada kemungkinan juga tidak, tapi hanya dari frustasi yang tidak bisa diselesaikan, sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Harapannya sih menyelesaikan permasalahannya, selain dia sudah menyelesaikan permasalahan ketika dia melakukan pembunuhan, dengan menghilangkan jejak dan menghilangkan barang bukti, termasuk korban yang dihilangkan sejauh sekian meter atau di tempat terpencil, itu kan dugaan-dugaan atau proses yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Mhm, mhm. Ini kan dugaannya bahwa Alex ini melakukan. Ini Mhm, sebetulnya adalah upaya biasa. Mbak Hanifah. Ya, ya Mbak Cynthia, Ya, saya mendengar Mbak ya, Cynthia. Mbak Hanifah, kalau memang ini dugaannya Alex melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro ini karena ada rasa marah, ada rasa dendam terhadap ibu Alvaro. Apakah ini termasuk hal yang seharusnya bisa dibaca oleh polisi ataupun keluarga ketika 8 bulan masa pencarian? Oke, baik. Sebetulnya Mbak, hubungan keluarga, misal hubungan keluarga rentan, misalnya nih ada keluarga baru, yaitu ada ibu tiri atau ayah tiri, Mhm, itu sebetulnya memang dalam kondisi red flag. Nah, ini bisa ketahuan oleh masyarakat atau lingkungan sosial atau lingkungan keluarga terdekat. Hanya saja ketika si pelaku ini memang bisa menunjukkan dirinya sebagai orang baik, memang agak tidak terlihat. Justru yang terlihat adalah korbannya. Korbannya di mana sekarang ini sebetulnya yang paling utama adalah ibu musuh misalnya, maaf musuh dari Ali ini adalah istrinya, tapi karena tidak ada, berarti dia mencari objek yang rentan. Nah, objek yang paling rentan adalah Alvaro. Jadi dia ingin melakukan menyampaikan kemarahannya, melampiaskan kemarahannya terhadap orang yang salah, gitu. mhm, Nah, orang yang salah ini memang sudah diindikasikan mencari orang-orang yang paling lemah. Kenapa dia mencari Alvaro? Karena anak kecil itu tidak mungkin melawan. Yang kedua, dia tidak mungkin melaporkan. Dan anak kecil itu mudah dimanipulasi. Nah, hal ini yang dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti lawan yang sebenarnya, yaitu dengan menghilangkan nyawa atau membuat seseorang yang paling dicintai oleh musuhnya itu mhm, menjadi hilang nyawanya. mhm. Seperti itu, Mbak Cynthia. Mhm. Bu Sayem, ketika situasinya saat ini terduga pelaku ataupun tersangka ayah tiri dari Alvaro ini sudah mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana pihak keluarga ingin kasus ini berjalan? Ya, keluarga udah nggak bisa berbuat apa-apa ya karena tersangka kan udah nggak ada. Mhm. Kalau dari keluarga sendiri terakhir bertemu dengan Alex kapan, Bu Sayem? Lupa udah lama juga sih nggak datang-datang ke rumah lagi. Baik.
Baik, Mbak Hanifah, Iya. bagaimanakah kasus ini bisa dibuka agar bisa berjalan terang benderang, termasuk bagaimana pertanggungjawaban pihak kepolisian yang seharusnya bisa menemukan sejak awal? Oke, Tapi di baik. Mhm, Beberapa orang menyampaikan bahwa ketika pelaku itu sudah tidak ada, kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Padahal mhm, secara kriminologis, kejahatan itu bukan melulu hanya si pelaku, mhm, tetapi bagaimana pola kejahatannya, mhm, bagaimana apa motif di balik, tindakan ini, bagaimana alur peristiwanya, dan siapa saja kemungkinan yang menjadi, orang-orang yang terlibat di dalam situ. oke, Jadi apakah kasus ini berpotensi menjadi contoh untuk kasus-kasus yang lain? Ini Mbak yang harus tetap mhm, dilakukan, penyelesaian dan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Karena mhm, bagaimanapun juga ini terkait dengan kehilangan nyawa ya. seseorang. Baik, kita masih akan membahasnya usai jeda seperti apa penyelidikan yang harus dilanjutkan dan juga dilakukan. Kita masih akan membahasnya usai jeda bersama Mbak Hanifah. Tapi untuk Ibu Sayem, terima kasih sudah memberikan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi kami juga ingin menyampaikan duka yang mendalam untuk apa yang terjadi terhadap anak Alvaro. Terima kasih Ibu Sayem dan tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah 8 bulan dilakukan pencarian, anak Alvaro Kiano Nugroho ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dan saat ini eh, pelakunya ataupun tersangkanya, ayah tiri dari Alvaro, mengakhiri hidupnya. Kita akan membahasnya kembali bersama Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan masih bersama dengan Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Saya akan langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika kasusnya seperti ini, apakah kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap Alvaro ini artinya dihentikan atau sebenarnya masih bisa dilakukan penelusuran untuk memastikan apakah betul yang ditangkap, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang tepat menculik dan juga membunuh Alvaro? Ya, dalam kasus ini ya, saya bisa menyatakan ini dengan meninggalnya si pelaku ini ya, itu yang diduga bunuh diri ataupun apa. Ini berarti dia ada dua tugas ini polisi melakukan penyidikan. Mhm, Penyidikan yang pertama adalah dulu meninggalnya Alvaro itu dulu kenapa gitu kan. Kemarin sudah diungkap katanya dari penyidikan itu bahwa diduga adalah ayah tirinya ini yang meninggal. Nah, tentunya itu temuan-temuan itu berdasarkan daripada alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. mhm, Antara lain yang saya dengar itu ya alat penyidik yang jelas kerangkanya itu, kemudian bukti DNA bahwa itu memang betul-betul korbannya adalah Alvaro, mhm, kemudian ada jejak-jejak digital bahwa itu apa itu dendam dan sebagainya sehingga patut diduga yang membunuh itu adalah itu kan gitu kan. mhm, Nah, ini penyidikan untuk itu Alvaro itu ya, polisi harus menuntaskan dulu, mhm, dituntaskan dan itu apa kalau memang apa buktinya sudah maksimal bisa menyimpulkan bahwa ini pasti apa ayahnya inilah yang pasti yang membunuh gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya kejadian meninggal mhm, maka penyidikan itu bisa dihentikan karena penyidikan itu kan bisa dihentikan kan ada paling tidak kalau kuhap yang lama itu kan ada 3 ya. ya, Satu tidak cukup alat bukti mhm, atau bukan kasus pidana karena itu perdata mungkin ya, dan kemudian ketiga tersangkanya meninggal dunia. Nah, itu mhm, untuk kasus Alvaro itu dan oke. yang tersangkanya ini. Tetapi meninggalnya yang tahanan ini yang di ruang tahanan ini itu polisi juga harus bikin laporan polisi juga Jadi kenapa artinya orang ada ini kasus baru meninggalnya ya, gitu. kasus baru yang harus ditangani Iya, polisi ya, ada oke? iya yang harus dipertanggungjawabkan pada publik bahwa ini meninggalnya karena apa. Mhm, Kan kadang bisa juga tuh mungkin meninggalnya dianiaya oleh aparat atau mhm, meninggalnya memang bunuh diri atau karena sakit. Itu polisi harus bisa membuktikan ini dulu juga ini penyidikan yang kedua. mhm. Jadi kalau menurut Artinya hemat saya itu pembuktian-pembuktian itu terkait dengan meninggalnya tersangka dari pembunuh Alvaro ini harus dibuktikan ya. polisi dan harus diumumkan ke publik, seperti itu? Iya, dia diumumkan apa tidak, paling tidak kalau polisi itu supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik, tanda tanya, ya itu polisi temuannya ini dan sebagainya.
dan disampaikan pada publik sehingga publik tidak tanda tanya kan gitu. Tapi kewajiban publik adalah membuat semuanya di dalam berita acara. Ya kan, itu mulai penyidikan berita acara, kemudian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti dan sebagainya, pemeriksaan tersangka yang dulu sebelum meninggal itu juga berita acara ada, dan kemudian sampai meninggalnya tersangka itu juga dibikin berita acara, sehingga penyidikan itu endingnya kepada ini memang tersangkanya pembunuh anak itu tadi adalah ayah tirinya, tetapi kemudian dia meninggal karena bunuh diri dan kemudian kasusnya dihentikan. Adapun untuk kasus meninggalnya yang ayah tiri ini, yang diduga bunuh diri ini, itu juga dilakukan pemeriksaan. Pasti Propam kan meriksa kan itu kan. Saya dengar Propam meriksa, itu mencari barang bukti apakah ini tersangka ini betul-betul meninggal karena bunuh diri atau dibunuh atau apa dan sebagainya, itu harus clear. Makanya Propam turun ke situ. Jadi intinya di sini ada 2 kasus Bu ini. Polisi harus terbuka pada publik bahwa ini kasusnya seperti ini sehingga publik tidak bertanya tanya. Tapi kan saat ini polisi sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa pelaku yang sudah ditersangkakan ini meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Lalu bukti-bukti apa lagi yang bisa dinyatakan mumpuni, mampu dipercaya publik bahwa memang itulah yang terjadi? Apakah pernyataan polisi ini sudah cukup? Kalau menurut saya ya pasti publik akan tanda tanya kan. Ya sebaiknya menurut saya polisi menerangkan bahwa dari hasil penyelidikan polisi dengan bukti-bukti seperti ini, hasil pemeriksaan Propam kepada para yang jaga tahanan itu, apakah itu meninggalnya kalau memang karena bunuh diri atau dianiaya dan sebagainya, itu nanti hasil dari pemeriksaan Propam. Propam itu nanti hasil pemeriksaannya adalah apakah itu dari tindak pidana atau hanya pelanggaran etik gitu. Karena orang tersangka yang meninggal dunia itu walaupun dia itu meninggal karena bunuh diri itu juga bisa disalahkan kepada penjaganya, tapi bukan disalahkan pidana, tapi hanya melanggar kode etik, yaitu tidak hati-hati dalam menjaga tahanannya yang ada di situ. Lakukan pengawasan ya artinya. Jadi kira-kira begitu. Ya, pengawasannya lemah sehingga itu keliru dalam arti etika. Ya, Mbak Hanifah, untuk kasus seperti ini, pelaku yang sudah ditersangkakan meninggal dunia di bawah pengawasan polisi yang sedang melakukan interogasi. Apakah menurut Anda dari sisi kriminolog sendiri hal ini bisa terjadi? Singkat saja. Ya, sangat bisa terjadi Mbak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haryanto bahwa ini harus dibuka seluas-luasnya. Karena netizen saat ini mencurigai apakah mungkin dalam satu malam itu dia punya ide untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan dalam kronologinya disampaikan ketika dia harus masuk ke ruangan, dia menggunakan celana pendek tetapi disampaikan harus menggunakan celana panjang. Apakah barang-barang yang digunakan terakhir atau perintah terakhir itu mengindikasikan aktivitas atau tujuan tertentu dari orang yang berada terakhir kali dengan korban baru. Ini kan kita bisa menyampaikan bahwa ini korban baru gitu ya, karena ini menjadi case baru dalam kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasnah, kriminolog dari Universitas Indonesia dan juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.